Halo, halo. Hadir dulu ya, Fefu. Apa kabar? What's up, everyone? Hopefully have a best experience, have a best memorable time, a long day. Semoga pengalaman yang terbaik, yang menjadi kenangan yang baik sepanjang hari. Oke. Saat ini mau kasih sedikit tips untuk beberapa orang atau pasien yang pernah ada gangguan sulit tidur. Jika gangguan sulit tidurnya masih di bawah 3 bulan, itu masih bisa ada beberapa tips simple. Pertama, pasti kurangi faktor beban pikiran atau stres berat. Sebisa mungkin dipilah, jangan dibawa ketika tidur. Kemudian langsung lampu dimatikan karena cahaya atau suasana gelap itu membantu lebih rileks lagi dan membantu tidur. Kemudian jangan pegang HP atau sambil main HP saat tidur. Dan HP harus dijauhkan dari posisi kepala atau jangan di tempat tidur kalau boleh, karena radiasi HP itu tetap ada dan itu sangat gak baik untuk kesehatan saraf dan otak. Kemudian kalau masih susah tidur, lakukan sedikit aktivitas yang agak melelahkan. Misal nyapu, nyuci piring, lipat-lipat baju atau beres-beres sedikit yang sampai buat agak lelah, agak keringatan dikit, itu bisa mempermudah bantu lebih terlelap. Kemudian ya tentunya sudah coba berobat dengan obat yang masih tidak pakai obat penenang atau herbal. Jika masih terganggu tidurnya atau sudah lebih dari 3 bulan, sudah sangat terganggu di mana kualitas kebugaran tubuh terganggu karena kurang istirahat, kemudian kualitas pekerjaan terganggu karena kurang istirahat, ya berikutnya ya harus konsultasi ke spesialis kesehatan jiwa supaya tidak makin berlarut-larut gangguan tidur atau jangan sampai menuju insomnia kronik yang semakin parah. Halo Nung, wah belum tidur ya, semoga nggak insomnia ya. Jadi itu beberapa step yang bisa dilakukan, dan jelas sebelum tidur berdoa dulu ya, biar lebih tenang juga pikiran. Oke. Berikutnya kedepannya besok cerita lagi tentang kesehatan yang lain ya. Sip. Saatnya memberikan hati dan telinga mendengarkan suara cinta sejati dari Kejadian 10. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet
Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Ereh, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dan dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Irkalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lebamim, orang Naftuhim, orang Patsurim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dan mereka inilah berasal dari orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Lewi, orang Arki, orang Sini, orang Arkawaki, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora,
Atma dan Zeboim, sampai dengan Kelasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut dan Aram. Keturunan Aram ialah Ushul, Geter dan Mas. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal dan Dikla, Obal, Abimael dan Sheba, Ofir, Hawila dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Tetap bersyukur setiap hari, ada rezeki yang baik mengalir. Bersyukur dan bekerja, selalu ada upah untuk hal-hal yang baik dan benar dilakukan setiap hari, karena kita diciptakan untuk selalu semakin baik dan berhasil tentunya. And now we want from here, from Genesis 10, from you a voice of your true love. Now these are the generations of the sons of Noah, Sem, Ham, and Japheth. These are the sons which they had after the great flow of waters. The sons of Japheth, Gomer and Magog, and Madai and Javan and Tubal and Mesech and Tiras. And the sons of Gomer, Askenaz and Ribhat and Togarmah. And the sons of Javan, Elizah and Tarshish, the Kittim and the Dodanim. From this came the nation of the sea lands with their different families and languages. And the sons of Ham, Cush and Mizraim, and Put and Canaan.
And the sons of Cush, Seba, and Havilah, and Sabtah, and Ramah, and Sabteka. And the son of Ramah, Sheba, and Dedan. And Cush was the father of Nimrod, who was the first of the great men of the earth. He was a very great bowman, so that there is a saying like Nimrod, a very great bowman. At the first, his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calneh in the land of Shinar. From that land, he went out into Assyria, building Nineveh with its wide streets and Calah, and Resen between Nineveh and Calah, which is a very great town. And Mizraim was the father of the Lubdim and Ananim and Lebahim and Lehabim and Naptuhim and Patrusim and Kaslusim and Kaptorim, from whom came the Philistines. And Canaan was the father of Zidon, who was his oldest son, and Heth. And the Jebusite and the Amorite and the Gigarshite and the Hivite and the Arkite and the Sinite and the Arvadite and the Zemarite and the Hamathite. After that, the families of the Canaanites went far and wide in all directions, their country stretching from Zidon to Gaza in the direction of Gerar, and to Lasha in the direction of Sodom and Gomorrah and Admah Zeboim. All this with their different families, languages, lands, and nations are the offspring of Ham. And Shem, the older brother of Japheth, the father of the children of Eber, had other sons in addition. These are the sons of Shem: Elam and Ashur and Arpachshad and Lud and Aram. And the sons of Aram: Uz and Hul and Gether and Mash. And Arpachshad became the father of Shelah, and Shelah became the father of Eber. And Eber had two sons. The name of the one was Peleg, because in his time the peoples of the earth became separate. And his brother's name was Joktan. And Joktan was the father of Almodad and Shelep and Havar-maveth and Jerah and Hadoram and Uzal and Diklah and Obal and Abimael and Sheba and Ophir and Havilah and Jobab. All these were the sons of Joktan, and their country was from Mesha in the direction of Separ, the mountain of the east. Thus, with their families and their languages and their lands and their nations, are the offspring of Shem. These are the families of the sons of Noah in the order of their generations and their nations. From this came all the nations of the earth after the great flows of waters. Sepanjang hari adalah hari yang baik, karena kita diciptakan untuk sesuatu yang baik. Bersyukur untuk segala yang kita jalani, karena yang dijalani pasti ada yang baik di dalamnya.
Saat ini kita berkati setiap negara di dunia, biarlah setiap negara saling makmur, rakyatnya bahagia, pemerintahnya mengasihi rakyatnya, segala kebijakan, program yang dilakukan itu yang terbaik untuk rakyatnya berdasarkan hikmat Tuhan, dan dijauhkan niat hati yang serong, yang ingin mempersulit bangsanya sendiri atau menyimpang dengan melakukan hal-hal yang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berikan kepekaan lebih lagi kepada pemimpin tiap negara, dan biarlah antar negara saling harmonis, saling toleransi, tidak saling perang, tidak saling mengirim bom, mengirim nuklir, atau saling ingin merusak, saling ingin menyerang, menghancurkan. Itu dijauhkan tabiat karakter demikian oleh kuasa Tuhan. Dan diberkati khususnya Indonesia, biarlah negara Indonesia menjadi negara yang semakin damai, semakin makmur, rakyatnya diberikan penghasilan yang terbaik, diberikan toleransi antar umat beragama, diberikan damai sejahtera, kebahagiaan selalu, harga-harga bahan pokok dapat kembali tidak terlalu mahal atau lebih murah lagi, harga minyak dapat turun untuk yang subsidi, dan untuk pemerintah di Indonesia diberkati dari jajaran atas sampai berikutnya, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, keluarga para pemerintah, pemimpin negara, pemimpin Indonesia diberkati, diberikan hikmat Tuhan dalam memberikan kebijakan, program berdasarkan takut akan Tuhan untuk mengasihi, memberi yang terbaik untuk rakyat, dijauhkan hal-hal serong terselubung yang ingin melakukan hal-hal yang bukan untuk kebaikan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau keuntungan apapun, itu dijauhkan. Tabiat karakter demikian dijauhkan, digagalkan segala niat atau hal-hal demikian oleh kuasa Tuhan. Dan diberkati alam Indonesia, biar semakin hijau, semakin bertumbuh lebih baik, tanaman-tanamannya dijauhkan dari orang-orang atau kelompok atau oknum yang ingin merusak kesehatan alam Indonesia, yang ingin mengambil keuntungan pribadi, itu dijauhkan tabiat karakter demikian. Indonesia diberkati, aman, aparat-aparat yang bertugas juga diberikan hikmat dan melakukan tugas dengan terbaik, dijauhkan dari niat-niat serong yang tidak berkenan. Alam Indonesia diberkati, dijauhkan dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, kebakaran hutan, atau kerusakan-kerusakan lainnya. Diberkati juga setiap orang yang mungkin merasa sendiri, tidak ada yang peduli atau ingin mengakhiri hidup. Dijauhkanlah niat-niat demikian, dipatahkan kuasanya. Setiap orang, kamu tidak pernah sendiri, jangan pernah mengakhiri hidup, karena hidup hanya sekali. Syukurilah selalu ada Tuhan pencipta yang sayang sama kamu, yang peduli sama kamu, yang tidak akan meninggalkan kamu apapun keburukanmu. Kamu berharga, kamu pasti punya masa depan terbaik, hal-hal terbaik, hal-hal baru terbaik. Orang-orang di sekitarmu, keluarga dapat berbalik kembali mengasihimu, dan kamu pasti punya pekerjaan, hal-hal terbaik ke depannya yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. Jangan merasa sendiri, jangan pernah mengakhiri hidup. Masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Amin.
Diberkati juga setiap orang-orang yang mungkin sangat berjuang mencari pekerjaan, bahkan sempat frustasi atau kehilangan akal bagaimana lagi berjuang. Saat ini kamu tidak sendiri, ada kuasa Tuhan yang tolong kamu, memberi kamu hikmat untuk mencari pekerjaan baik secara online ataupun offline, sehingga pekerjaan mujizat dari Tuhan pasti terbuka, dan syukurilah itu, bekerjalah dengan terbaik, sungguh-sungguh menjadi berkat di tempat kerja dan menjadi saluran berkat untuk keluarga dan sesama kelak. Nikmati setiap proses, yang penting di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar dan pasti ada berkat terbaik. Amin. Diberkati juga orang-orang yang berkendara lalu lintas, diberikan roh kehati-hatian, kedisiplinan, jauhkan dari saling kebut-kebutan, dijauhkan dari balap liar, apalagi saling tabrakan, tabrak liar, kecelakaan, segala kutuk demikian itu dihancurkan, patahkan dalam kuasa-Mu, dan setiap orang yang berkendara dengan aman, dengan tertib, diberkati sampai di rumah masing-masing atau di tempat tujuan atau ketemu orang-orang yang dikasihi dengan selamat, dengan sukacita, tanpa kurangan satu apapun. Diberkati juga tiap anak-anak kos atau anak-anak yang dikontrakan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan, diberikan rejeki-rejeki terbaik, dan terutama diberikan ketaatan untuk mengikuti aturan dari pemilik kos atau pemilik kontrakan, supaya tidak membuat gaduh, tidak membuat kerusakan, tidak merusak kosan atau rumah itu, kontrakan sendiri, sehingga ada damai antara yang ngekos dan pemilik kos atau kontrakan, ada ketenangan, ada berkat-berkat terbaik juga untuk pemilik kos atau kontrakan. Semakin maju usahanya, semakin diberkati Tuhan, dan yang terbaik untuk anak kos, anak kontrakan, dan pemilik. Bahkan saling mendoakan yang baik supaya kedepannya hubungan lebih baik. Diberkati juga orang-orang yang mungkin merasa memiliki pergumulan atau doa yang belum dijawab atau masalah yang seperti tidak ada jalan keluarnya. Percaya aja, selama berserah sama Tuhan, Tuhan pasti putar otak untuk bantu kamu, untuk bantu kita. Tidak ada masalah atau kemustahilan di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan adalah jalan mukjizat. Percaya aja, berserah, tapi tetap semangat dan lakukan hal-hal positif setiap hari. Diberkati juga setiap orang yang mungkin sedang menjalani hukuman atau bahkan sedang di dalam penjara. Kamu harus percaya, yakin kamu tidak sendiri. Ada tangan Tuhan, ada cinta Tuhan, Sang Pencipta, yang selalu ingin menggandeng kamu, mengisi hidupmu selama menjalani hukuman maupun dalam penjara. Tuhan Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan anak-anak yang sangat dikasihinya. Biarlah menjadi saat-saat introspeksi juga, supaya ketika selesai menjalani hukuman atau keluar dari penjara, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih waspada juga, lebih berhikmat dan hati-hati, dan diberkati kesehatan selalu. Bahkan Tuhan akan membuat kerabat, keluarga tetap mendoakan kamu, mengasihi kamu, dan menerima kamu kelak. Amin, amin, amin. Diberkati juga untuk orang-orang yang sedang sakit, tidak fit, atau terkapar harus dirawat di rumah sakit. Saat ini percaya kamu tidak sendiri, ada tangan Tuhan yang pegang kamu, yang mengalirkan kuasa kesembuhan untuk kamu sembuh oleh bilu-bilunya, dan setiap obat vitamin yang kamu minum pasti menjadi saluran kesembuhan, kekuatan yang baru, dan bersyukur selalu, jalani dengan hati yang berserah, dan ketika sudah sembuh, bersyukur atas mujizat kesembuhan,
karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, dan kedepannya juga lebih menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah berkat terbaik dari Tuhan juga. Diberkati juga setiap orang yang mungkin mengharapkan pasangan hidup atau ingin menikah, atau selama ini seperti sangat susah ketemu jodoh. Jangan takut, kamu tidak sendiri. Tuhan pasti mempertemukanmu dengan pasangan hidup terbaik, jodoh terbaik, yang mengasihimu dan takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab, yang bekerja, yang tidak menjadikan kekurangan sebagai akar pertengkaran. Dan bagi yang mempersiapkan pernikahan diberkati supaya lancar, dicukupkan segala yang diperlukan, diberikan kesehatan, kedua keluarga besar saling rukun, saling mendoakan, saling kompak, dan mujizat masih ada. Setiap orang Tuhan sediakan pasangan yang terbaik dan diberkati dalam pernikahan yang berdasarkan takut akan Tuhan. Dan keluarga kelak diberkati, diberikan damai sejahtera, dan rezeki-rezeki terbaik. Diberkati juga setiap orang yang mungkin sudah kehilangan salah satu orang tuanya atau keduanya. Kamu tidak sendiri, Sang Pencipta Tuhan selalu ada bersama kamu, selalu ingin penuhi kamu dengan cintanya, dengan perhatiannya, dengan berkatnya. Terus andalkan Tuhan, terus berseru kepadanya. Sekalipun semua meninggalkan kamu, Tuhan gak pernah ninggalin kamu. Lakukan hal-hal baik, hal-hal positif, bekerja dengan baik, tabur yang baik, dan kebahagiaan dan berkat Tuhan pasti terus mengalir. Amin. Untuk setiap orang juga yang merasa selama ini sudah sangat terikat dengan hal-hal yang sepertinya tidak akan mungkin lepas. Apakah terikat minuman keras, alkohol, terikat narkoba, terikat pergaulan bebas, terikat penyimpangan seksual, terikat suka nonton hal-hal yang tidak baik untuk masa depan, seperti pornografi, terikat perdukunan, terikat hubungan yang tidak baik sebelum nikah, terikat rokok atau vape, semua hal-hal yang merusak mental, kesehatan, masa depan, keuangan, segala hal demikian aku doakan putus kuasanya dalam nama Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong setiap anak-anak yang berserah, berseru kepadanya. Tidak ada satupun ikatan yang bisa menghancurkan setiap manusia, karena Tuhan mau setiap kita tidak terikat oleh apapun, hanya terikat kepada Sang Pencipta saja. Pasti bisa lepas dari semua ikatan yang menghancurkan hidup, dan pasti punya masa depan yang baik, kesehatan yang baik, dan rezeki lebih baik lagi, dan pasti lebih bahagia lagi. Amin. Diberkati juga orang-orang yang mungkin terlilit hutang, seperti tidak ada jalan keluar, seperti sudah sangat buntu. Tetap ingat, kamu tidak sendiri. Tuhan pasti mau tolong kamu, dan harus juga punya hikmat untuk pengendalian diri dalam mengeluarkan keuangan, dan benar-benar minta tolong Tuhan. Tuhan sanggup tolong, Tuhan pasti buka jalan, sebab buat Tuhan gak ada yang mustahil. Amin, amin, amin. Diberkati juga setiap suami-suami diberikan kesehatan, umur panjang terbaik. Setiap suami-suami yang diberikan pekerjaan terbaik,
Setiap yang buka usaha, bisnis diberkati, dibukakan pintu rezeki untuk modal usaha, dan suami diberikan hati yang mengasihi istri, yang bertanggung jawab pada keluarga, mendidik anak dengan baik. Kemudian istri juga diberkati, diberikan kesehatan yang terbaik, diberikan hati yang tunduk taat kepada suami, yang menjadi tiang doa dalam keluarga, diberikan hikmat dalam mengurus mendidik anak-anak. Dan bagi istri yang bekerja juga diberkati juga, diberikan hikmat dalam bagi waktu dengan baik, dan melakukan yang terbaik di tempat kerja, ada rezeki-rezeki terbaik, menjadi saluran berkat, dan antar suami istri diberikan keharmonisan selalu. Apapun masalah tantangan, pasti ada tangan Tuhan menolong untuk memulihkan, ada jalan keluar mujizat yang terbaik, dijauhkan dari roh perselingkuhan, pertengkaran, percekcokan, KDRT baik fisik atau psikis, itu dijauhkan, dipatahkan kuasanya oleh kuasa Tuhan Sang Pencipta. Dan diberkati juga setiap anak-anak dari janin, lahir, sekolah, kuliah, bekerja. Diberkati anak-anak supaya sehat-sehat, takut akan Tuhan, patuh kepada orang tua, tetap mengingat orang tua, mengasihi orang tua, walaupun orang tua sudah semakin lanjut usia, dan hubungan antar saudara yang satu dengan yang lain tetap rukun, penuh kasih, dijauhkan dari perpecahan keluarga kecil, tetap ada tangan Tuhan yang memberikan kesatuan, dan setiap orang tua juga, baik papa atau mama, diberikan kesehatan, umur panjang yang terbaik. Setiap obat vitamin yang diminum, digunakan, mengalir kuasa Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesembuhan. Dan apapun juga harapan hati setiap orang tua yang didoa-doakan, Tuhan pasti tahu dan pasti Tuhan jawab yang terbaik. Dan biarlah semakin bertambah usia orang tua, semakin bertambah cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, rezeki terbaik untuk orang tua, dan biarlah ada kesatuan hati, keharmonisan antar semua keluarga besar. Dan diberkati juga setiap mertua, baik setiap besan, setiap ipar, saudara, diberkati supaya sehat selalu, dan biar ada hubungan yang baik, keharmonisan, pemulihan, damai sejahtera antar ipar, antar besan, dan dijauhkan sikap-sikap hati dan pikiran yang saling menjelekkan, yang saling menuntut, yang saling kecewa, yang saling merancang yang tidak baik, itu ditolak, dihancurkan segala kuasanya. Dan biarlah diberkati juga tim-tim medis yang bekerja, termasuk hamba, bekerja dengan terbaik, dengan hikmat dari Tuhan. Semua tim medis bisa kompak dalam bekerja, diberikan terus setiap hari hati yang penuh kasih, melayani dengan hikmat dan kasih, dan setiap penanganan itu yang terbaik, dan pasien juga disembuhkan oleh kuasa Tuhan terlebih dahulu, dan merasakan damai, merasakan ucapan syukur juga, menghargai juga tim medis, begitu juga tim medis menghargai pasien, dan dijauhkan juga niat-niat nggak berkenan. Biarlah ada niat hati yang baik antara tim medis maupun pasien-pasien. Dan hamba terlalu percaya hamba adalah anakmu yang dikasihi juga. Engkau berkati hamba kemanapun hamba melangkah, ada penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau berikan damai sejahtera selalu. Keluarga hamba diberkati oleh Engkau, kesehatan diberkati oleh Engkau. Engkau perlengkapi menjadi saluran berkat-Mu, dan segala kekurangan kelemahan hamba dalam hal-hal apapun, Engkau Allah yang paling tahu. Engkau Allah yang menutupi dengan kasih-Mu dan merancangkan segala yang terbaik lebih daripada apa yang bisa dibayangkan. Diberkati juga setiap rumah-rumah ibadah
di semua daerah, bangsa atau negara, biar ada kerukunan antar walaupun keyakinan berbeda, ada kerukunan, ada keharmonisan, ada toleransi yang baik, ada kasih. Jauhkan dari perpecahan, dari saling menghalang-halangi dalam beribadah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan pemimpin-pemimpin agama juga, pelayan-pelayan di rumah ibadah diberkati supaya melayani dengan hati Tuhan, dijauhkan dari sikap hati yang tidak berkenan atau mengambil keuntungan atau hal-hal yang serong, itu dipatahkan kuasa atau niat demikian. Dan untuk kelompok-kelompok kecil rohani juga, ibadah-ibadah diberkati supaya ibadah di kelompok kecil rohani semakin dalam damai sejahtera dan pengenalan akan Tuhan, semakin harmonis, semakin saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung, dan berkat-berkat terbaik untuk setiap orang-orang yang beribadah, takut akan Tuhan, maupun yang kelompok-kelompok rohani kecil. Dan dalam segala sesuatu itu, Engkau Bapa yang tahu segala kedalaman hati setiap manusia, setiap pikiran yang tidak baik, niat hati yang tidak baik, langkah yang tidak benar dari setiap kami manusia, itu biar Tuhan ubahkan, arahkan ke jalan-Mu, karena jalan dari Pencipta adalah yang terbaik. Dan percaya aja, hari-hari kita, apapun itu, tetap dalam pandangan Tuhan, dan kita adalah semua anak-anak yang diberkati. Tuhan tidak pernah pilih-pilih bulu, tidak pernah lihat-lihat orang. Tuhan mengasihi semuanya, karena Tuhan adalah Pencipta kita yang baik. Dan biarlah semua dapat beristirahat dengan nyenyak, dapat menikmati hari besok yang diberkati, dan hamba diberikan kekuatan juga untuk sharing lebih lagi tentang kesehatan. Satu lagi, diberkati setiap keluarga-keluarga di tiap-tiap rumah, di tiap perumahan, biar tiap-tiap keluarga harmonis, penuh damai, diberikan rezeki terbaik, tiap-tiap keluarga bekerja sehingga ada penghasilan yang terbaik, tidak akan meminta-minta, tidak akan kelaparan atau kekurangan, diberkati Tuhan, dan antar tetangga diberikan keharmonisan, diberikan hati yang mengasihi, saling toleransi, dijauhkan dari pertengkaran, dari hal-hal tidak berkenan dalam bentuk apapun, dan dijauhkan juga dari roh begal, roh maling, atau niat melakukan kerusakan-kerusakan dalam bentuk apapun. Itu dijauhkan, patahkan kuasanya, dan setiap orang yang berniat demikian, pasti Tuhan ubahkan hatinya dan Tuhan berkati lebih lagi. Mari terus bersyukur karena hidup hanya sekali, dan hidup kita tetap berharga karena kita punya Tuhan yang berharga yang menciptakan kita semua. God bless you all. Ifo kita soaya fefu. Ya duhu, makasih yang tetap dengar live, diberkati selalu ya, sehat-sehat. Sarangi.